ada untuk memuji menyembah Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan. Amin. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita di tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Yesus yang selalu baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Yesus, untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat syukurmu, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama, katakan Yesus, Yesus. Amin. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita yang luar biasa. Amin. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindungan, Kau Tuhan. Amin. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Dia kekuatan kita. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
percaya. Boleh angkat suaramu sama-sama katakan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau pelindung. Sama-sama jemaat saja katakan, kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, yang kemenangan kita. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus. Amin. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu bagi Yesus, katakan Yesus, Yesus. Amin. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Sama-sama katakan Yesus, Yesus. Kami serukan namamu Yesus. Amin. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber, Kau sumber kekuatan, satu-satunya yang ku andalkan. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Mari sama-sama katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Dia sumber pengharapan kita. Biar hari demi hari lebih lagi kita mengandalkan Tuhan. Satunya yang, satu-satunya ku percaya Engkau Tuhan memberkati. Biar hari ini kita memuji Dia dan percaya sama
kedua tanganmu sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup mengubah segala sesuatu Tuhan. Kami percaya hari ini, lebih lagi kami akan mengandalkan Engkau hari demi hari Tuhan. Lebih lagi kami akan terus percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa. Sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memuji Engkau. Yang siap untuk mengangkat pujian sama-sama katakan amin. Kurang semangat amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hey. Oh yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak, sukacita surga nyata. Mari sama-sama angkat tepuk tangan bagi Tuhan. Oh yeah. Kami terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Mari angkat suaramu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhi. Mari angkat tanganmu sama-sama church. Haleluya. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak, sukacita surga. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak, katakan sama-sama, sukacita surga nyata. Mari terima sukacita yang dari surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Hey. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Dia berikan kita sukacita yang baru setiap hari, amin. Karena bersama Tuhan segala sesuatu itu pasti bisa, amin.
Amin. Boleh kasih salam kiri kanan, bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Amin. Hey. Oh yeah. Katakan sama-sama. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan apa? Sebab hari ini hari yang Amin. Oh, Kau beri hari yang terbaik Tuhan. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Come on. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, kami akan bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku. Cukup kasih setiamu Tuhan, teguhkan imanku. Come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini sama-sama kita katakan dengan iman. Sebab hari ini hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Amin.
Dia beri kita hari yang terbaik. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara silakan duduk. Saya percaya setiap dari kita di tempat ini mengasihi Tuhan luar biasa. Saat-saat dimana kita bisa lebih lagi spend time dengan Tuhan lewat mengenal firman-Nya, memuji, menyembah Dia di gereja maupun di waktu pribadi setiap dari kita. Saya percaya itu waktu-waktu yang sangat indah. Amin. Waktu-waktu di mana kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Bisa lebih lagi bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena Kau selalu ada bagi kami. Dan kami ingin lebih lagi belajar Tuhan untuk setia kepada Engkau. Lebih lagi Tuhan mencari Engkau. Lebih lagi Tuhan mengenal firman-Mu, mengenal hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadir. Amin. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan ini kepada Tuhan. Katakan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau
Bapa kami yang penuh dengan kasih, hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa dengan hati yang penuh rasa syukur. Engkau telah memimpin langkah-langkah kami, menyertai setiap pertemuan dan memberkati setiap pelayanan di tempat ini. Kami percaya walau ini adalah ibadat penghujung hari di Reward Church, tapi kami percaya ini bukan akhir dari karya-Mu. Justru inilah awal daripada babak baru yang Engkau siapkan bagi kami semua ya Bapa. Urapilah hati kami Bapa untuk terus memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita ya Bapa. Mendengar firman-Mu dengan kerendahan hati dan menerima penguatan untuk berjalan dalam rencana-Mu yang sempurna Bapa. Sembunyikanlah hamba-Mu Bapa di balik salib-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu tidak terbatas di dalam hati kami dan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Bapa. Menghibur hati kami yang sedih, menguatkan yang lemah dan meneguhkan langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan Bapa hanya bagi-Mu Bapa, dan kami percaya bahwa hari ini Bapa kami akan pulang tidak lagi menjadi pribadi yang sama tetapi menjadi pribadi yang berbeda. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih Cidela juga yang telah dari pagi sampai sore hari Cice gak capek ya Cice? Luar biasa ya, luar biasa, sudah biasa ya, biasa ya. Terima kasih juga buat semua yang hadir sore hari ini, luar biasa sampai sore masih semua semangat. Sekali lagi tepuk tangan, shalom. Waduh ini yang sore hari banyak yang lebih muda ya. Tapi bukan saja yang umurnya ini tapi semuanya muda sore hari ini. Amin. Punya jiwa yang muda, umur yang muda. Perkenalkan nama saya dengan... Saudara-saudara sudah tahu nama saya? Jangan tahu, gak perlu tahu. Nama saya biasa dipanggil Tom, kadang Tom Jerry, kadang Tom Cruise. Jadi terserah Anda. Ya, nama saya dengan Abraham Daniel. Enggak, saya suka bercanda saudara-saudara. Di penghujung sore ini biar kita tidak terkena ngantuk sore. Ya, nama saya dengan Abraham Daniel. Istri saya, nyaris saya sebut istri saya 3, tapi enggak, istri saya 1, anak saya 3. Saya berusaha untuk tidak terbalik saudara-saudara. Ya. Karena saya percaya bahwa istri saya juga menonton live-nya ya. Jadi saya terus berusaha tidak terbalik. Jadi anak saya kebetulan 3 lelaki semua. Mereka, saya tadi ngomong sama di ibadah ke-1 dan ibadah kedua, temanya semua berbeda, ibadah ketiga juga berbeda. Anak saya selalu kalau ke Jakarta ngomong, I want to go to the where the church there is a Auntie Karen katanya. Ya. Jadi mereka kalau ngomong sama Karen tuh pakai bahasa Inggris. Saya di samping, kadang saya nggak ngerti mereka ngomong apa, tapi saya iya aja, ya kan? Karen paling tahu lah. Saya dan Karen adalah salah satu anti favoritnya dari anak-anak saya, katanya. Tepuk tangan dulu ya. Ini beneran, bukan karena saya diundang, bukan karena saya diundang. Dulu mereka belum tahu namanya Auntie Karen. Saya masih ingat awal-awal. Dia ngomong gini sama saya, Papi, there is that auntie in Jakarta, the one with the big hair, katanya. Karen gak boleh marah Karen, tapi itulah dari mereka ya. Saudara-saudara, hari ini saya diperkenankan Tuhan untuk mau sharing sebuah yang dinamakan bangkit dan dipulihkan. Saya gak tahu kenapa yang Tuhan taruh di hati untuk ibadah terakhir ini kita bicara bagaimana kita bangkit dan dipulihkan. Next, dan saya percaya bahwa bangkit dan dipulihkan adalah 2 hal yang terus menyatu di dalam kehidupan kita. Dan percaya di kita semua pasti ada pergumulan, amin. Siapa yang punya pergumulan? Boleh angkat tangan? Waduh bener sore ini banyak ya. Tadi pagi kalau ibadah 1 ibadah malu-malu. Ada yang gini, ada yang setengah, ada yang di bawah gitu. Ini lebih terbuka ya, langsung gitu ya kan. Nah ada 2 status tokoh yang berbeda di dalam Alkitab, yaitu Saul dan Daud ya. Saya akan bawakan singkat karena ini ibadah terakhir. Tadi saya diinfo oleh tim pelayanan, boleh pastor sampai jam 8 malam, 9 malam gak masalah. Oke gak? Oke ya. Saya soalnya gak terbang malam ini, jadi tenang. Saya jam 9 malam gitu ya. Pokoknya pastor gas terus aja sampai jam 10 malam gas. Gak ada orang juga pastor khotbah aja katanya gitu. Oke. Ada 2 status yang berbeda. Pertama Raja Saul. Raja Saul itu diberikan kesempatan tetapi jatuh karena tidak taat dan tidak bertobat. Tetapi ada Daud yang jatuh ke dalam dosa tetapi dia menyerahkan dan dia mau mengaku dosa dan merendahkan diri. Betul? Oke, next. Dan dari itu semua kita akan lihat bagaimana firman Tuhan meneguhkan. Di 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12 kita baca sama-sama, kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Ya. Jawab Saul,
Melihat bahwa rakyat itu berserak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang. Bagaimana Saul itu ngerasa bahwa Tuhan itu belum datang. Dan kita tahu kalau Tuhan itu kan Tuhan yang injury time ya. Tahun yang pojok-pojok waktunya baru nongol. Ya kan? Tuhan itu kadang-kadang gini. Kalau waktu kita berserah bilang sama Tuhan gini. God, I'm done, I give up. Baru Tuhan ngomong, oke, now this is my time. Gitu kan ya. Ngerti gak saudara pakai bahasa Inggris saya? Apa mau saya khotbah pakai bahasa Mandarin? Boleh? Saya gak bisa. Saudara-saudara boleh mau, tapi saya gak bisa. Ya. Jadi 1 Samuel di sini dikatakan untuk memperteguh bahwa waktu Samuel mengingatkan Saul, apa yang telah kau perbuat? Saul jawab seperti itu. Saya pikir Tuhan tuh ninggalin saya, dia bilang. Maka saya bergerak duluan. Banyak daripada kita yang sering kali berpikir ini kayaknya Tuhan belum bergerak, saya mau maju duluan. Dan kita akan bahas itu satu persatu. Ya. Dan kadang-kadang kita dalam pergumulan bikin kapan sih Tuhan akan menolong kita, betul gak? Udah doa siang malam, puasa udah, diet udah, ngirit udah. Tapi tetap gak didolong Tuhan. Tuhan masih tunggu dulu, nanti dulu, ya kan? Tunggu dulu. Banyak daripada kita yang doa minta pekerjaan, ya kan? Doa favorit anak-anak jomblo tuh minta jodoh. Betul nggak? Di sini sudah punya pasangan semua? Wah, senyum aja. Ya kan? Pada doa-doa orang-orang jomblo itu apa? Tolong Tuhan, berikan aku pasangan yang takut sama Tuhan. Betul nggak? Hah? Doa paling favorit apa? Berikan aku pasangan yang takut sama Tuhan. Yang takut sama Tuhan itu siapa? Setan. Ya, ayo, hati-hati kalau doa. Yang jelas kalau ngomong sama Tuhan. Betul kan? Tuhan tolong kirimkan aku seorang pasangan yang hormat akan Tuhan. Setia sama Tuhan, itu benar. Tolong takut sama Tuhan, setan yang nongol. Hati-hati, saya bilang ya. Doa itu harus jelas. Dan di sini dikatakan bahwa ada di ayat 12 dikatakan maka pikirku sebentar lagi orang Filistin itu akan menyerang. Seringkali kita berpikir di dalam pergumulan kita pikir, nih bentar lagi nih kalau saya nggak bisa begini bakalan begini. Ketakutan itu menyerang. Karena kenapa? Setan itu firman Tuhan katakan menipu dan dia tahu kelemahan kita. Anak-anak muda, orang-orang yang setengah muda, saya nggak berani ngomong tua, sorry. Setengah-setengah muda, orang-orang yang menuju tua. Saya itu orang-orang yang menuju tua sebenarnya. Saya sudah tunggu 40 tahun. Saya gak bisa tambah tinggi, tambah tua ya. Dan kita seringkali begini, waktu ada masalah kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita berharap apa? Besok Tuhan pulihkan. Besok Tuhan kasih jalan. Besok Tuhan rubah. Tetapi ternyata enggak, akhirnya kita ambil langkah sendiri. Betul gak? Waktu kita ambil langkah sendiri, sebenarnya kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Anda bilang Anda setia, Anda angkat tangan. Tetapi kita tetap dalam ketakutan kadang. Betul gak? Aduh, kapan Tuhan tolong saya? Kapan Tuhan kasih jodoh ke saya? Saya udah umur 30 loh. Saya udah umur 29 loh. Kenapa gak ada yang ganteng, gak ada yang kaya, gak ada yang tinggi, gak ada yang kayak Korea drama punya aktor naksir saya. Iya lu banyak maunya soalnya. Ya kan? Ada yang cowok doa. Kenapa saya gak dapat Tuhan? Tadi saya baru nih. Saya tadi kan ngomong Pastor Jeffrey, saya mau ketemu jemaat di bawah ya. Jemaat saya itu cowok, ganteng minta bener, ganteng bener. Kayak muka-mukanya kayak si Gio gitu loh, Gio Jo yang itu. Tahu ya, yang lagi sama artis itu, ganteng kayak gitu. Kamu tahu dia ngomong sama saya apa? Dia ngomong begini, Pastor, yang Pastor ngomong 3 tahun lalu itu bener. Saya bilang apa? Bahwa kegantengan itu ternyata sebuah kutuk katanya. Dalam hati saya gini, kasih gue deh kalau gitu. Saya tanya dia kenapa? Karena saya gak bisa memutuskan wanita mana yang harus mendampingi hidup saya. Saya malah wanitanya yang mikir begitu. Kebalik kalau saya. Dia mikir gitu, saya wanitanya yang mikir gitu. Saya tanya dia, saya doain dia. Saya bilang, kamu tetap harus memilih. Tapi saya bingung. Sehingga saya bingung mau ambil kendali yang mana. Saya bilang, berdoa. Saya sudah berdoa pastor. Saya minta peneguhan. Bahkan di tengah-tengah itu juga banyak orang yang kebingungan waktu berdoa kayak dia. Akhirnya apa? Mau ambil langkah maju takut. Saya seperti Saul. Next, boleh multimedia berikutnya. Terima kasih bapak-bapak multimedia ini yang jarang ditampilkan ya. Mereka ini yang luar biasa. Kasih slide, musik,
teks ya, bener kan ya? Di belakang panggung. Ya kalau di depan mah praise and worship namanya. Di belakang emang kan. Nah ada 4 hal yang kita harus ingat bahwa sikap Saul yang saya nggak tahu ditulisan apa, salah. Padahal saya sendiri yang ngetik. Sikap Saul yang salah. Ada 4, saya perhatikan. Saya mau share sama saudara-saudara semua. Pertama, dia menyalahkan orang lain. Dia bilang rakyatku begini, menyalahkan orang lain. Yang kedua, mencari pembenaran diri. Waktu dia salah, dia bilang enggak, harusnya gini. Dan yang ketiga, terlihat baik depan manusia. Berapa banyak daripada kita yang terlihat baik, di gereja angkat tangan. Sorry ya, biarpun angkat tangan, biarpun baunya yang sebelah udah nggak tahan, tetap angkat tangan. Ya kan, terus kelihatannya, rohani sekali. Bukan rohana, rohani. Dan yang keempat, tidak sabar nunggu waktu Tuhan. Saul nggak sabar waktu nunggu waktu Tuhan. Dia nggak mau tahu, dia berpikir bahwa dia ada dalam kasih karunia. Betul nggak? Dia pikir dia diurapi Tuhan. Saya ambil langkah dulu, karena saya diurapi sama Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan yang pegang kendali. Benar nggak? Kadang-kadang kita, sorry ya, saya nggak tahu kenapa ngomongnya jodoh mulu ya. Sorry ya, saya ngomong istri saya dulu, sorry. Nah, ini jodoh bukan saya. Kenapa kita sering kali ya, udah terpojok dengan umur, akhirnya kita apa? Ya udah deh, yang ada aja deh. Ya Bapak, siapa yang ketawa barusan? Kita udah ke pojok, akhirnya kita, ya udah deh, apa aja deh, udah nggak apa-apa deh. Ini mukanya udah nggak apa-apa, sedikit abstrak nggak apa-apa mukanya. Bisa disusun balik lagi kok kayak jigsaw puzzle ya kan. Akhirnya kita terima. Lalu waktu kita sudah terima, ngerasa salah, kita nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan kirim yang kayak gitu? Kenapa gak kirim Song Jekim, Song Jeku? Ya kan? Atau yang cowok bilang, kenapa gak kirim Song Hye Kyo? Akhirnya yang dikirim Song List. Daftar lagu, pilihan aja. Ya kan? Kita sering kali apa akhirnya? Menghujat Tuhan. Sadar gak kita sering membuat Tuhan itu jadi berhala di dalam kehidupan kita. Anda minta kepada Tuhan, Anda datang kepada Tuhan hanya untuk minta. Itu menjadikan Tuhan apa? Berhala. Kita gak berhak minta sama Tuhan, gak berhak. Karena kenapa? Karena ini. Apalagi ini nih, ini paling bahaya nih. Ya, saya kemarin ngobrol dengan salah satu singer di sini di chat, Ibu Stefanus. Saya ganti namanya Pak, biar lebih rohani. Kalau Stefani kurang rohani. Saya ganti namanya jadi Stefanus. Saya bilang sama dia bilang, pastor kok bercanda mulu. Saya bilang saya orangnya begitu. Saya nggak bisa terlihat baik-baik, bukan saya bangga, ini memang nggak bisa. Saya nggak bisa serius gitu. Saya kalau serius orangnya yang ketawa, saya bingung. Saya ketawa orangnya serius. Nggak tahu maunya apa kadang. Jadi saya apa adanya aja. Jadi saya nggak bisa terlihat baik ini nggak perlu di depan manusia. Anda perlu terlihat baik itu di depan Tuhan. Amin. Gak perlu. Buat apa? Gunanya apa? Buat apa? Kelihatan keren kayak saya gini. Buat apa? Ketawa kalian gak enak kayaknya ya. Senyum-senyum ya gitu. Senyum-senyum simpul ya. Gak ada yang enak buat manusia. Karena di balik apapun manusia bisa menghujat kita. Kita tidak bisa percaya dengan manusia. Betul? Sorry ngomong. Hamba Tuhan juga bisa jatuh kok. Bisa kok. Tapi kita harus percaya sama Tuhan. Makanya saya waktu Pastor Dave ngomong sama saya, Pastor ada waktu gak melayani di tempat ini? Baru dia ketik setengah udah saya jawab iya. Baru dia ketik Pastor bisa gak? Udah iya bisa saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya tahu tempat ini diurapi. Amin. Benar bukan karena saya minta diundang lagi. Enggak ada saya minta diundang lagi. Jadwal saya penuh. Cie. Sampai tahun 2028 penuh jadwal saya. Penuh Netflix semua jadwal saya. Tiap hari nonton aja kerjanya. Saya merasa karena tempat ini diurapi. Karena saya melewati proses mukjizat lewat tempat ini. Tadi ibadah pertama saya cerita bagaimana lagunya Pastor Jacqueline, Engkau Alasanku Hidup memberkati saya. Dan terus. Lagu Yesus Setia. Yesus Setia itu kan lagunya Pastor Jacqueline dengan Pastor Thomas Chandra. Betul ya? Pastor Thomas Chandra itu yang membaptis saya dan menubuatkan saya jadi hamba Tuhan. Jadi saya waktu mau dibaptis oleh Pastor Thomas Chandra, sudah mau sampai air itu kalau baptis Islam kan gitu ya. Begitu mau deket air saya diangkat saudara-saudara. Dalam hati saya gini, gak boleh dibaptis kayaknya ya. Gua pindah agama nih.
Udah deket air saya diangkat sama Pastor Thomas Chandra, bayangin gak? Terus dia bilang gini, nanti kamu satu hari akan jadi hamba Tuhan. Amin, terbukti? Terbukti. Tapi saya melihat siapanya, bukan Thomas Chandra, tetapi Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan kayak joget kayak apa. Nah, gitu. Joget boleh joget, gak apa-apa. Berarti ada sesuatu kalau kita sabar menunggu waktu Tuhan, itu akan terjadi. Ya kan? Berapa tahun saya menunggu bukan menunggu, untuk tahu bahwa rencana Tuhan itu ada. Mau 5 tahun saudara-saudara. Sekolah teologi 4 tahun, berarti mau 6 tahun. Padahal saya udah sekolah, udah bolak-balik sekolah. Saya pikir saya paling tua. Saya pikir saya paling tua di sekolahan. Ternyata ada yang umur 60, haleluya. Jadi bisa petantang-petenteng saya. Ya kan? Karena apa? Karena saya belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Saya tidak mau terlihat baik di depan manusia. Kenapa? Jujur kalau di depan sekolahan teologi, kita kan kayaknya mau terlihat baik di depan dosen, ya kan? Saya bodoh amat, saya nggak mau tahu nilai saya berapa, pokoknya saya belajar. Jujur itu. Saya nggak mau menyalahkan orang lain, saya nggak mau menyalahkan kegagalan saya karena orang lain. Dan saya nggak mencari pembenaran diri. Nah yang saya mau sharing ke saudara-saudara hari ini bukan tentang Saul saja. Ini kesalahan Saul. Menurut saya bukan kesalahan ya. Kesalahan yang memberkati kita. Kita belajar dari sini. Tapi kita lihat next slide-nya. Tinggal 21 jam 18 menit. Ya. Bagaimana dengan Daud? Daud seorang yang diurapi. Dan saya terus taruh gambar hati di sini. Saudara lihat ya gambar hati. Ada gandengan tangan, ada ya hati. Yang jomblo jangan selalu melihat ini, jangan bayangin. Biasa, ini Daud ya, bukan kisah cinta. Kita lihat bagaimana dengan Daud. Next slide, terima kasih bapak-bapak media. 2 Samuel 12-13 kita sama-sama baca firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan. Saudara-saudara coba kalau baca ulang. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud itu seorang raja loh, betul ya? Dia menyatakan aku sudah berdosa, berarti dia merendahkan dirinya. Segitu rendahnya. Saya tanya sama saudara-saudara, berapa banyak daripada kita yang begitu Anda bangun pagi, Anda ngucapin doa langsung ngomong, Tuhan saya sudah berdosa. Ayo. Kalau Anda pernah lakukan, saya beli nasi padang hari ini. Kalau ada saya beli nasi padang, Pastor Jeffrey yang bayar. Belum tentu, betul gak? Kita pagi ngomongin apa? Tuhan terima kasih, itu pun belum tentu. Kadang kalau kita lagi kesulitan, kita Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong. Giro bisa blong Tuhan, tolong. Bentar lagi ditagih Tuhan. Tapi kita lupa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata Daud pertama kali. Bukan dia pembenaran, tapi dia langsung bilang aku telah berdosa. Makanya Nathan berkata kepada Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Perhatikan baik-baik kata ini. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Waktu kita mengaku kita bersalah. Tuhan akan apa? Jauhkan. Next slide. Ini yang penting. Kita tahu bahwa Mazmur dikatakan ditulis oleh Daud. Betul ya? Mazmur 34 ayat 9 dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara lihat ada yang aneh gak di sini? Ayo, ada yang aneh gak firman Tuhan ini? Ada yang aneh? Perhatikan saya ulang ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saya kasih tahu yang anehnya di mana. Saudara-saudara kalau ke mall, ke Central Park, ke apa yang jualan kue ya, sengaja nih saya ngomong kue biar enak. Saya tahu saudara-saudara lapar, bodoh amat, kita lapar bareng. Kalau saudara-saudara lihat kuenya warna coklat, jelemek, ya, tahu jelemek ya? Lecek-lecek gitu ya, coklat gitu. Terus ditulis 75.000 gitu, bakalan Anda mau kecap? Mau? Gak yakin saya, betul gak? Tapi kalau penampilannya indah, bagus, warnanya bagus kayak saya gitu. Anda rasanya kuenya mau Anda kecap.
75.000 gak apa-apa deh, bener gak? Perhatikan, Tuhan katakan kata-kata pertama, kecaplah dan lihatlah. Berarti Anda harus menjalani dulu prosesnya, baru Anda melihat Tuhan. Itu yang Daud lakukan, dia menjalani dulu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini berdosa. Makanya dia mengecap prosesnya dengan Tuhan. Kita manusia maunya ngelihat dulu baru ngecap. Makanya tadi saya bilang kalau kuenya jeleme, Anda gak bakal mau. Ya, saya udah biasa. Ya, ini pastor pendek-pendek kecil-kecil maunya apa sih ya kan? Cia. Saya bodoh amat. Yang penting Tuhan nanti mereka melihat. Sekali-sekali banggain diri bu, gak ada yang banggain juga. Saya gak peduli waktu saya khotbah, saya firman, saya pernah khotbah dulu di depan saya cuma 3 orang saudara-saudara. 4. Anak saya 3, istri saya 1. Habis. Saya khotbah. Ya, di Zoom cuma ada 10 orang. Khotbah. Saya ke desa Sidoarjo sampai hari ini saya masih melayani mereka cuma 15 orang. Saya khotbah. Saudara-saudara punya tempat yang luar biasa. Pelayan Tuhan yang luar biasa. Ya. Tim-tim media yang super glowing. Saya angkat terus di media, tenang aja. Ini ibadah terakhir saya angkat terus. Tim-tim media tuh glowing semua belakang tuh, ya kan? Praise and worship yang luar biasa. Saya kadang bingung ya. Tim-tim gimana sih caranya worship leader Ibu Greta, Karen nih kalau ngangap tuh ada urapannya. Ngangap aja loh ada urapan. Saya ngangap. Jemaat tuh kayak mikir kapan selesai ya nih orang nyanyi gitu. Nah. Jadi saya mau saudara-saudara lihat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa gak ditulis, lihatlah dan kecap betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa gak ditulis gitu? Karena Tuhan mau kita lihat prosesnya dulu. Daud menjalani prosesnya dengan Tuhan. Dia berdosa, dia mengaku dosa, dia ambil tindakan. Waktu dia dihukum, dia tidak bersungut. Itu dia kenapa makanya dia mengecap prosesnya di sana. Next slide tim media, maaf ya saya harus halus tim media. Terima kasih tim media. 1 Samuel 16:7 mengatakan tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang apa nih? Yang tinggi. Jangan pandang saya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara datang ke sini bukan sekedar hanya mencari apa itu reward church. Tapi saudara-saudara cari apa yang hati ditawarkan daripada Tuhan di sini. Itu yang paling penting. Mungkin Anda berpikir, orang yang datang, kenapa sound systemnya gak gede ya? Kenapa panggungnya gak tinggi? Bisa jadi kan, kalau orang banyak komplain, bisa gak? Terus apa yang Anda cari? Fasilitas, tools, gak ada. Itu semua tidak akan berlaku kalau Anda gak punya hati. Daud punya hati, makanya dia mengecap dan melewati itu semua. Saya kasih sedikit kesaksian. Nah ini kesaksian 3 hari itu 3 hari jadi Pastor Jeffrey. 3 ibadah yang berbeda, 3 kali kesaksian berbeda. Ibadah pertama ada, kalau mau nonton aja. Ibadah kedua ada lagi, ya kan. Ibadah ketiga ada lagi yang berbeda. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ini punya target untuk mau ekspor barang di tempat saya bekerja. Saya bilang sama Tuhan, saya gak ngerti caranya Tuhan. Saya gak ngerti. Lalu kita ikut pameran itu untuk lokal saudara-saudara ya. Saya ingatkan untuk lokal. Jadi yang datang tuh orang lokal semua. Saya bingung mau cari di mana ya. Udahlah saya diam aja. Saya berserah, saya berdoa. Lalu tiba-tiba ada seorang cinci datang. Enci ya. Kenapa saya ngomong cinci? Karena mukanya kayak cinci beneran. Pakai kacamata gitu. Pakai baju biasa gitu ya. Dia nanyain, dia cuma liatin tempat kita pameran booth. Terus saya ngeliatin Cinci dari jauh ya. Saya datengin. Ci, cari apa Ci? Dia ketawa, senyum-senyum gitu. Saya bilang bisa dibantu Ci. Dia senyum lagi dan berarti saya ini antara saya yang gila atau dia yang gila nih ya kan. Ya kan? Saya tanya lagi, terus dia tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, kaget saya. Dia ngomong bahasa Inggris, saya gak ngomong bahasa Inggris lah. Saya takut saudara-saudara gak ngerti. Karena saya ngomongnya jelek maksudnya. Ngomong bahasa Inggris ternyata dia orang Malaysia. Ngomong punya. Dia bilang, boleh gak saya minta kartu namamu? Saya bilang oke, yes. Ya, saya kasih kartu nama, dia pulang. Lalu dia kasih kartu nama, saya lihat oh Malaysia.
Di rumah saya tumpang tangan, Tuhan, Tuhan ya. Saya tumpang tanganin kartu nama. Istri saya punya iman kuat. Dia kalau tumpang tanganin rumah 10M. Nama Tuhan Yesus. Iman dia lebih kuat dari saya. Jadi saya tumpang tanganin. 3 minggu kemudian singkat cerita, dia telepon saya. Saya pikir hanya orang Malaysia biasa ya yang kenanya gitulah. Saya jelasin semua produknya apa semua. Dia bilang oke kita adain meeting ya. Ya oke, Zoom meeting. Zoom meeting selesai, saya juga ya oke segala macam. Tiba-tiba dia mesen 3 kontainer. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu belum mukjizat saudara-saudara. Saya pikir 3 kontainer ya udah ya toh. Tambah lagi 3 saudara-saudara. Jadi itu total hampir 6 miliar orderannya. Bukan ke saya loh ya, ke perusahaan saya. Tapi 6 miliar. Saya sampai bingung, ini orang order kayak order kacang goreng ya. Skincare saudara-saudara. Terus saya doa Tuhan, ini benar tak Tuhan? Soalnya PO-nya kan belum turun ya, tapi dia udah ngomong, ini benar ya Tuhan. Nah itu manusia, sama kayak tadi Saul kan. Saya kayak mencari kebenaran, buru-buru. Tiap hari saya kejar, ayo mana PO-nya? Dia bilang bentar ya, belum ditandatangan. Tiap hari saya kejar, gak ada PO. Hampir 1 bulan gak ada PO. Akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan I'm done. Udah terserah Tuhan deh, Tuhan maunya apa? Saya bilang, terserah. Saudara-saudara tahu di hari ketiga dari saya berdoa, saya ingat banget. PO itu turun ke saya. Tepuk tangan kayak joget kayak. Amin, luar biasa ya Tuhan ya. Saya melihat, gila PO segini. Sampai saya megang itu ngelihat tuh gak percaya. Yaitu, di balik kita berserah, di balik kita mengatakan kita gak mampu, di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Amin. Situ kuasa Tuhan bekerja. Daud tidak dipandang dari parasnya. Dia bukan seseorang yang tinggi, dia seseorang yang kecil. Merah-merah pipinya, kayak saya gitu. Ibu-ibu ketawanya gak enak. Ya. Jadi kalau tadi ibadah ke-1, saya ada ngomong, kalau saya ibadah ke-1. Daud itu bunuh Goliat dengan 1 batu, betul kan? Betul ya? Di sini semua pernah sekolah minggu? Kita tes ya pastor ya. Pernah sekolah minggu? Yang pernah sekolah minggu di sini? Oh pernah. Kalau yang pernah, ibu pernah ya. Berapa banyak batu Bu yang buat bunuh Goliat? 1 ya Bu. Berapa banyak batu yang diambil dari sungai? Berapa banyak? Nah, ya itu orang Kristen. Hanya melihat mujizat, tadi melihat proses. Makanya kecaplah dan lihatlah itu penting. Daud mengambil 5 batu, sisa 4 batu itu untuk membunuh saudara Goliat. Jadi total Goliat itu ada 5 sebenarnya dalam Alkitab. Saya mau ajak saudara-saudara bahwa hari ini banyak daripada kita tidak mementingkan ini. Kita datang karena mungkin hamba Tuhan yang terkenal. Kita datang karena mungkin worship leadernya yang bagus. Kita datang karena, gerejaku dekat rumah, jadi aku bisa datang. Kita datang mungkin karena Cidela yang main keyboard, gak tahu. Kita datang mungkin karena Pastor Jeffrey yang ganteng, gak ada yang tahu. Nobody knows. Pernah gak saudara-saudara datang ke Tuhan hanya karena hati Anda rindu sama Tuhan? Pernah gak? Coba pikirkan. Pernah gak anak muda, kalian datang berdoa kepada Tuhan bukan untuk meminta, tetapi karena kangen. Ya, di tempat saya anak-anak muda yang minta doa jodoh, aduh kayak air, beneran. Tiap hari, padahal saya atasannya, tiap jam makan siang masuk ke dalam, Pak minta doa Pak, doa apa? Doa jodoh Pak. Saya bilang Sule no duda, saya bilang. Doa jodoh Pak, doa jodoh Pak. Saya bilang kamu udah minta doa pengampunan belum? Belum Pak. Kamu udah nyembah belum? Belum Pak. Kamu udah bersyukur belum? Belum Pak. Saya suruh keluar lagi, ini kamu doa sendiri dulu. Iya, tiap hari dia minta jodoh. Berapa banyak daripada kita anak muda yang sudah bersyukur punya gaji yang sesuai. Punya gaji 3 juta kurang, mau naik jadi 5, betul ya. Naik 5 juta kurang minta 7, 7 kurang minta 10, 10 minta 12. Begitu 30 ya masih kurang. Karena kenapa? Karena kita kadang gak pernah bersyukur. Kita nggak lewat hati. Next multimedia, saya harus bagian multimedia.
Karena dia yang menampilkan keglowingan muka ini nanti apa enggak di live gitu loh. Jadi ada kesimpulan yang saya mau bawa ke saudara-saudara. Pertama, kita harus ada pertobatan. Karena pertobatan itu bukan kata-kata tapi respon hati. Doa setiap hari minta hal yang sama itu juga bentuk salah satu daripada dosa menurut saya. Karena Anda hanya datang kepada Tuhan meminta, gak pernah bersyukur. Anda menjadikan dia berhala. Yang kedua, takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan lebih penting daripada takut akan manusia. Bukan berarti Anda setan, bukan. Tetapi apa? Kadang kita mau melakukan dosa kalau takut akan perintah Tuhan. Kita mikir. Kita nganggap remeh loh hal ini loh. Hal ini kita anggap remeh, serius. Anggap remeh. Hari ini bikin dosa, besok kita minta ampun ya sembuh kok. Padahal sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa daging itu lemah. Lemah. Banyak orang yang tidak mau terbuka. Padahal keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Dan bagaimana Anda bisa terbuka kalau Anda gak takut sama Tuhan? Itu dulu. Betul gak? Yang ketiga, pemulihan. Pemulihan selalu mengikuti hati yang mau dihancurkan dan remuk di hadapan Tuhan. Betul gak? Firman Tuhan yang ngomong bukan saya. Hati yang remuk di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah rendah hati. Setiap keputusan untuk merendah atau menyombongkan diri punya konsekuensi yang kekal. Saya selalu bilang di dalam pelayanan saya, kalau bisa Tuhan saya bilang, saya mau melayani engkau tanpa nama dan tanpa wajah. Ya, biarpun sekarang ada flyer ya, mau nggak mau ya kan. Siapa yang mau datang kalau muka saya gelap gitu, hitam doang, gak ada namanya. Tapi saya bilang Tuhan sembunyikan saya nggak perlu terkenal Tuhan, saya nggak perlu terkenal. Saya mau ada satu tempat bisa sama-sama kayak kita berkumpul di sini. Kita berdoa sama-sama, ketemu teman-teman yang baru, circle komunitas yang baru. Anda coba lihat kiri kanan Anda saudara-saudara. Itu teman-teman yang Anda dipertemukan oleh Tuhan di tempat ini. Amin. Ini tempat dipertemukan. Coba kalau ini isinya, 7.000, 8.000 orang. Pulang gak ada yang kenal satu sama lain. Gak ada pelayanan seperti keluarga. Tapi Anda punya tempat yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan kek. Saudara-saudara harus ingat bahwa setiap keputusan untuk merendah atau nyombongin diri itu punya konsekuensi yang kekal. Gak perlu sombong. Sehebat apapun kita gak perlu sombong. Saya saudara-saudara, saya sedikit kesaksian. Umur 22 saya sudah, 22 tuh saya udah presentasi di depan 21 negara. Saya bisa 7 bahasa. Terakhir ini saya 4 tahun yang lalu saya belajar bahasa ke-8. Bahasa roh. Ya 4 tahun lalu. Saya dapat bahasa roh. Tetapi apa yang bisa saya sombongkan? Gak ada. Waktu itu terjadi semua COVID, semua mengubur semua apanya. Gak ada. Tapi saya lihat waktu COVID, anak-anak saya dipelihara Tuhan. Saya waktu COVID, saya bingung mau bayar uang sekolah. Salah satunya, tadi saya cerita. Tapi tahu nggak, COVID pertama, saya tuh keluar dari satu perusahaan distribusi. Saya bingung kok ada perusahaan baru mau gaji saya lebih tinggi dari perusahaan lama. Dan perusahaan itu sekolah, dan itu belum COVID, sekolahan, international school. Saya ditawarkan posisi Chief Communication Officer. Saya terima dong, gaji lebih gede. Sekolahan nggak ngapain, cuma duduk doang ketemu macan Asia. Tahu macan Asia? Mama itu loh, macan Asia. Mama tuh kalau di sekolah macan Asia, Tiger Woman kita sebutnya. Iya kan? Betul nggak? Cewek-cewek itu macan Asia. Tadi saya udah ngomong di ibadah ke-1. Di mana orang yang alis udah dicukur bisa digambar lagi? Cuma cewek. Nggak ada, cowok-cowok coba kumis dicukur nih, disulam. Nggak ada. Nggak saya pernah ketemu. Saya di sana, saya bingung. Tuhan kenapa Tuhan taruh saya di sini? Ya kan? Tahunnya saya baru sadar. Orang yang kerja di sekolah sana, anaknya gratis semua sekolahannya. Jadi selama hampir 2 tahun saya gak bayar uang sekolah, saudara-saudara. Free. Tuhan sediakan free, padahal saya gak punya duit. Gak punya. Ya duit adalah, pas-pasan lah. Pecel lele, nasi goreng, gak jauh dari itulah. Jangan lihat saya keren kayak begini, itu dari lahir. Gak enak ketawanya. Jadi penyertaan Tuhan itu selalu ada, asal kita apa? Rendah hati. Rendah hati. Nih, Cik Dela nih orang yang paling low profile. Bener,
Bener saya nggak bohong. Bukan saya bang ini dari pagi sampai sore ditemenin saya. Nong neng. Gak pernah ngomong capek. Saya yang lihat dia capek loh, dia gak capek nong neng gitu. Orang ada hati. Kalau ke Surabaya di tempat saya pelayanan, Cek mau makan ini? Nggak usah. Bungkus aja. Enggak. Jadi dia orang baik loh profil. Ibu gembala, bapak gembala, aduh apalagi itu. Pastor Dave kalau datang ke Surabaya, barusan ngobrol gak berhenti. Tuhan Yesus sudah datang, masih ngobrol kita. Tuhan Yesus sudah datang, Pak Tuhan Yesus sudah datang. Ntar aja Pak. Maaf ya Pastor Dave. Luar biasa beliau. Kita yang denger aja ya, kesaksiannya luar biasa, benar gak? Dia pakai talenta dia orang yang gak sombong. Beliau tuh orang yang sama sekali gak sombong loh, serius. Gak ada sombong-sombongnya tuh orang. Mau dicari sombongnya yang mana gak ada. Perutnya aja yang sombong. Jangan dia ngomong lu ya, dia lagi gak dengar. Dia kan di Amerika. Nggak di Amerika dia. Gak ada sombong-sombongnya itu orang. Ya, Pastor Jacqueline. Ya kan, kalau ketemu orang Pastor Jacqueline gimana? Aduh sorry. Betul? Ya bener? Sorry. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Hamba Tuhan apa yang terkenal begini. Makasih Pak, aduh Pak, terima kasih. Ya Pastor Jacqueline gitu kan ya. Ya kan pasti, betul gak? Turun ke anaknya Karen, tambah low profile. Ya kan? Karen mana ya Karen ya? Oh di sana ya, Starbucks 2. It's so, they all family ya, the part of the family semua low profile banget. Gak ada tuh yang kayak gitu, bener. Dua-duanya nih waktu pelayanan di Surabaya. Pastor ini enggak apa-apa, kita makan ini udah cukup Pastor. Astaga saya bilang, ini bukan saya banggain supaya diundang lagi ya, tapi ya sedikit lah. Kalau tempat Anda punya sebuah komunitas yang rendah hati, yang bisa memberkati, Anda pakai itu sebagai impartasi di dalam diri Anda. Amin. Saya ngeliat Pastor Jeffrey dan istri, Pastor dan istri juga, Greta. Dari pagi loh sampai sore loh. Ya jangan ngomong yang Cidela lah. Itu saudara-saudara di lem, gak bisa bangkit. Ya, saya lihat yang di belakang tim media semua. Tepuk tangan dong buat tim media dong. Luar biasa loh. Dari pagi kita belum mulai ibadah mereka sudah di sini loh. Luar biasa nggak? Ya kan? Sudah di sini tuh. Pemain musik, tepuk tangan buat pemain drama apa semuanya. Yang hari ini luar biasa semuanya memberkati kita. Bener kan? Tidak ada kerendahan, tidak ada kesombongan tapi kerendahan hati aja mereka. Ya, dan yang terakhir udah tinggal 10 detik, 9, 8, 7. Kayak bom waktu saya kalau kan gitu. Next slide. Saya mau bilang begini, saya nggak tahu kenapa gambarnya di sini jadi kayak gini ya. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Saya mau bilang itu quotes dari yang saya dapat dari Pastor Thomas Chandra dan Ibu Deborah. Dan waktu itu saya ingat banget, Pastor Dave ngomong sama saya gini, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan tanpa merendah, dia bilang. Saya ingat banget kata-kata itu, biarpun dia pasti lupa. Saya tuh ingat kalau orang ngomong sesuatu ya, saya punya kemampuan untuk nginget. Dan saya ingat Pastor Dave tuh ngomong lagi di Yung Ho. Mungkin Karen pasti tahu. Yung Ho, Pencidela juga tahu lah. Ada sebuah restoran 24 jam di Surabaya, enggak 20 jam sampai jam 3. Dia itu satu-satu restoran yang buka. Karena kita ibadah dari jam 7 sampai jam 9 malam, karena jam 10 ya. Jadi itu restoran satu-satunya buka. Makanannya enak, ada babi panggang, sambal teri, casio, astaga. Saudara-saudara kalau makan babi panggang ya sama bakso panggang ya, bakso bakar. Begitu Anda suap satu mulut, surga terbuka, malaikat turun saudara-saudara. Tanya itu Karen tahu itu Yung Ho, betul ya? Saya ingat malam itu saya duduk, saya ingat banget Pastor Dave ngomong gini. Tidak ada seorang pun yang kalau tidak rendah hati, dia akan menerima hadirat Tuhan. Amin. Saya kayak digampar gitu, bukan digampar dia, terus kayak tertampar sama kata-katanya. Kayak kalau digampar dia mah hilang saudara-saudara, hilang. Kayak kena tsunami gitu loh. Dan itu luar biasa ada di kepala saya terus. Sampai hari ini saya berpikir, kalau Tuhan bisa bawa saya hari ini. Saudara mau tahu ya, saya sedikit aja. 0000. Tim media ngomong cepetan gak lo? Mau pulang nih, cepetan. Sedikit aja, sebelum saya tutup. Saya adalah orang yang sebelum menjadi hamba Tuhan di ibadah satu tadi, yang dengerin lagu Engkau Alasanku Hidup berulang-ulang kali. Sampai mikir gini,
kapan ya saya bisa ngelihat Pastor Jacqueline dan suaminya ini live. Hari ini foto saya ditaruh di tengah sama Tuhan. Luar biasa gak Tuhan itu? Luar biasa kan? Saya antara bangga sama takut saudara-saudara. Bener takut saya. Saya bilang Tuhan jangan buat saya melewati apapun dalam pencobaan. Bener. Saya cuma mau sharing berkat saya sama teman-teman. Saya gak hebat, Tuhan yang hebat. Gak ada Abraham Daniel kalau gak ada Tuhan. Gak ada, saya gak ada hebat sama sekali. Saya belajar setiap harinya, setiap detiknya saya belajar. Jadi saya mau saudara-saudara ini pakai hati. Penting daripada kita pakai hati. Kalau saudara-saudara gak terbuka, masalah kalian apa, dosa kalian apa, kita gak akan pulih. Kita gak akan tahu apa yang Tuhan sediakan di depan. Kayak tadi cowok ganteng yang tadi. Dia bilang, kenapa ya bisnis saya kok belum nyampe di ujung. Saya bilang pintu jodoh aja kamu masih milih, kok milih pintu bisnis? Saya bilang, ya kan satu hal kecil yang Tuhan percaya aja belum kamu jalani. Kenapa kamu udah minta yang lain? Jadi para gadis, seneng kan pasti. Para wanita dan para gadis, belajarlah juga untuk menghargai. Para suami, para pria, belajar untuk bersyukur punya istri yang baik. Kadang istri kita mungkin gak secakep Song Hye Kyo ya, tadi saya bilang. Kadang-kadang kayak Song Lis, gak kayak Song Hye Kyo, kayak Song Lis. Berderet aja. Ya kan? Dulu ini saya tutup. Tenang saudara-saudara, ini yang terakhir saya tutup. Pendeta kalau ngomong ini yang terakhir saya tutup tuh 12 kali saudara-saudara biasanya. Gak percaya. Coba perhatiin pendeta mana. Ini yang terakhir katanya, ini yang terakhir. 12 kali dia akan begitu. Dulu saya berpikir bahwa menikah adalah mencari kebahagiaan. Betul ya, banyak orang berpikir gitu. Setelah 5 tahun melalui itu semua, ternyata bukan mencari kebahagiaan. Tetapi apa? Memberikan kebahagiaan. Saya baru sadar itu. Betul gak? Betul gak ibu-ibu? Tepuk tangan dong kalau gitu. Kan udah saya support. Jangan lupa ya Bu ya, nasi gorengnya lah Bu. Memberikan kebahagiaan. Kita bertemu untuk bukan supaya cocok, enggak. Supaya saling melengkapi. Yang kurang dilengkapi. Betul kan ya? Kalau nggak kurang kita tambahin. Kalau dia tambah kita kurangin saldonya. Kadang-kadang saya ketemu nih, suami ngomong, gue bingung istri gue minta duit mulu. Terus saya tanya, ada hitungannya nggak? Ada. Lu minta hitungan sama istri lu? Iya. Kamu tahu nggak berkatmu itu nggak pernah dihitung loh sama Bapa di surga, saya bilang. Bukannya saya nggak pro ibu-ibu, bukan. Kalau berkatnya itu benar, mengalirnya benar kok, pasti benar. Anda rendah hati aja untuk terima. Rendah hati aja. Gak usah komplain jadi suami. Betul gak? Ya kan? ATM semua kasih ke istri. Saya bilangin, kasih semua ke istri. Seneng kan? ATM semua kasih ke istri. Tapi mobile banking tetap di handphone. Saya kasih jurus baru Pak, ya kan? ATM kasih ke istri. Mobile banking tetap di handphone Anda. Ya kan, saling menjaga gitu maksudnya. Bisa kelihatan kan mutasi rekening. Kalau udah mulai kurang teriak. Saudara-saudara kalau ngomong uang kayaknya ini ya, semangat ya kayaknya ya. Jadi saya mau bilang ini, saya tutup dengan ini. Nah kan udah 3 kan. Saya tutup dengan ini. Apapun di dalam kehidupan saudara, ada beberapa hal, bukan beberapa hal, semua hal itu melalui proses persetujuan Tuhan. Saul adalah orang yang tidak mau melalui proses persetujuan Tuhan. Semaunya dia. Tapi Daud rendah hati berkata dulu. Dia mundur 1 langkah, dia bilang, Tuhan aku salah. Seberapa mundurkah Anda mengaku salah di hadapan Tuhan? Itu yang penting di dalam kehidupan Anda. Saya boleh minta tim praise and worship dan para pemain basket itu kayak ke atas. Dan saya selalu minta Karen nyanyi lagu ini, tapi saya nggak tahu Karen hari ini mau nyanyi apa enggak. Hah? Karen tuh ada satu special song yang saya minta dia nyanyi, Sufficient for Today. Dan lagu ini saya mau bilang bahwa kita selalu bersyukur. Hari ini kita bersyukur bahwa kita ketemu.
Saya ketemu teman-teman baru, keluarga baru. Saya ketemu yang luar biasa. Anda jemaat-jemaat di gereja yang luar biasa. Jangan pernah tinggalkan itu. Tapi bangkitlah dari pemulihan. Bangkitlah untuk gereja ini. Mari kita sama-sama masuk. Kita dengarkan pujian ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. There is a storm that will move out the way, and trials will come to Thank you, Lord. separate my faith. When I look upon your Terima kasih favor, Bapak. your mercy and your grace, thinking on forever, it's sufficient for today. And hallelujah, 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 it's sufficient for today. And hallelujah, Terima kasih. Thank you. hallelujah, Thank you for everything. Terima kasih Bapak. hallelujah. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar. There's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's sufficient For today, and hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's sufficient for today. Bapak terima kasih untuk hari ini. Penyertaan-Mu sempurna sampai sore hari ini. Kami percaya bahwa saat kami meninggalkan rumah-Mu ini ya Bapak, kami tidak lagi menjadi pribadi yang sama. Hamba berterima kasih Bapak. Hamba puji syukur, ampuni juga dosa-dosa kami ya Bapak. Kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Hamba meminta kuasa dan otoritas pada sore hari ini Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang di onsite maupun di live ya Bapak. Hamba berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Kepada semua pastor yang melayani di tempat ini Bapak. Pada pemain musik, tim praise and worship, tim media, usher, siapapun Bapak yang terlibat dalam ibadah hari ini. Urapilah mereka dengan urapan yang baru. Berikan mereka kekuatan. Bagi setiap dari mereka yang sedang mengalami pergumulan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menyertai Bapak. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengangkat ya Bapak. Dan untuk Reward Church Bapak, hamba mau berdoa Bapak bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang luar biasa. Tempat yang dimana akan mengangkat kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Urapi tempat ini, jaga tempat ini. Selalu sertai mereka. Di dalam nama-Mu Bapak kami telah berdoa. Dan kita telah diberkati sore hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Thank you Pastor Abraham. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangannya? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Thank you so much Pastor. Kita sangat diberkati biar kita lebih lagi belajar untuk lebih rendah hati. Lebih lagi mencari Tuhan sungguh-sungguh. Beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Di tempat ini ibadah 3 kita panggil Revive Service. Tapi di gereja Reward Church ini memang kita ada panggilan Reward Family. Jadi setelah ibadah, Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian di tempat ini jangan cepat-cepat pulang. Mungkin kenalan dengan satu sama lain di tempat ini. Ya kan, kita kenalan, kita sama-sama berbicara dan sama-sama mengenal satu sama lain. Amin. Ibadah minggu depan itu seperti biasanya jam 11, jam 2 dan ibadah Revive Service jam 4 sore. Dan tanggal 26 Agustus kita akan ada ibadah KKR wanita. Jadi bagi wanita-wanita di tempat ini yang mungkin punya kenalan teman-teman yang lain juga bisa datang sama-sama kita beribadah dan lebih lagi kita memuji menyembah Tuhan dan mengenal hati Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Berapa banyak yang siap memberi persembahan, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Amin.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat, untuk segala penyertaan yang Kau selalu berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar Kau melimpahkan berkat-Mu atas mereka Tuhan dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan mengangkat pujian. Hey! Oh yeah. Katakan sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, come on. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, kalimatku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini amin. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Sama-sama katakan dengan iman. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Mari angkat kedua tangan-Mu, come on. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini katakan, ku mau tetap bersyukur. Come on, Reward Church. Senantiasa bersyukur. Amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari. Mari yang bersuka katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terkumah. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik, hari ini
terbaik, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati hari ini, yang bersuka cita hari ini. Terima kasih untuk Pastor Abraham Daniel yang telah memberkati kita dengan firman-Nya dan powerful message-nya. Next time kami undang lagi ya Pak, tetap semangat melayani di Reward. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada Pastor Abraham Daniel. Bapak, terima kasih karena Engkau telah menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu, Pastor Abraham Daniel. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup Pastor Abraham dan juga keluarga. Berkatilah usahanya, berkatilah pekerjaannya, diberkatilah pelayanannya, diberkatilah Pastor Abraham beserta istri dan ketiga anaknya. Kami percaya, pakailah Kau akan memakai Pastor lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Jiwa-jiwa baru akan dimenangkan, Pastor akan membuat terobosan-terobosan baru. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sore hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah sore hari ini. Kami percaya firman-Mu telah kami terima Tuhan. Firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Kami akan tumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu menyertai kami. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan di setiap langkah kehidupan kami. Bila sebentar kami akan pulang, Kau jagai, Kau lindungi kami. Dan kami bukan lagi manusia yang sama seperti sebelum kami datang. Sekarang kami manusia baru yang telah diperlengkapi oleh firman-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyertai engkau, Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberi engkau kasih karunia. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya mari sama katakan, Amin. Happy Sunday.